tingkatkan tekad kuatan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 SDN 1 Sidodadi dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Lewat teriring sarang, marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, doa. Keempat, pemaparan materi. Kelima, refleksi. Dan keenam, penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita bersama-sama melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN 1 Sidodadi, Ibu Tri Mary Hasuti, SPD. Kepada Ibu Mary, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Ibu. Ya, Bun. Alhamdulillahillazilaqalakum min anfusikum. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi, kalau misalnya pramuka tidak ada pagi ya, tidak ada siang, pagi, jadi dia tetap semangat begitu. Jadi di siang yang cerah ini kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi, yaitu saudara kita Ibu Siti Sauda SPD. Dalam hal ini Ibu Siti mengumpulkan teman-teman di sini akan menyampaikan ya diseminasinya, dan alhamdulillah ini adalah CGP angkatan 11 ya. Untuk Ibu Oda tetap semangat, jangan sampai ada kata mundur ataupun menyerah. Tugas kita masih panjang, karena dengan perahu-perahu kecil inilah, guru-guru penggerak inilah, maka lautan yang dinamakan Indonesia itu akan tetap berlayar ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar sebagai CGP, mohon untuk segera kalau ada pembukaan lagi. Dan itu saja dapat saya sampaikan. Semangat selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Hairudin Sam SHI. Kepada Bapak Hairudin Sam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan yafirin wa yukafi ma'didah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil hijrah. Allahumma fir lana junubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك لكل شيء قدير. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Rabbikum kata mereka. Ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul ya Allah dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 ya Allah. Berilah kekuatan ya Allah kepada guru-guru kami ya Allah, agar kami dapat bergerak menjadi guru penggerak yang terbaik ya Allah, dan dapat menjadikan anak-anak didik kami anak-anak yang berkualitas ya Allah, dan dapat mengimplementasikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak didik kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Aziz ya Jabbar ya Hanan ya Mannan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tujina yawmal qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Sauda SPD. Kepada Ibu Siti Sauda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Sidodadi, Ibu Tri Naryastuti SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sidodadi. Tabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung dalam keadaan sehat dan insya Allah tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya, baik berupa moral maupun berupa material, yang tentunya saya tidak akan bisa membalasnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru SDN 1 Sidodadi yang telah membantu saya hingga terlaksananya kegiatan hari ini. Tak henti-hentinya Bapak dan Ibu guru memberi dukungan kepada saya, yang tentunya ini pun tidak bisa saya balas, hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu guru semua. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berkumpulnya kita di sini yaitu untuk saya berbagi pengalaman. Ini penting saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu. Berdirinya saya di sini bukan akan memaparkan materi baru ataupun pelajaran baru bagi Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya bahwa apa-apa yang akan saya sampaikan pada hari ini itu adalah merupakan pelajaran ataupun pengalaman-pengalaman yang jauh sebelum ini Bapak Ibu semua sudah melakukan dan sudah melaksanakannya. Di sini saya hanya melaksanakan tugas saya untuk memenuhi kewajiban saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan orang-orang hebat yang berada di samping saya. Di sini ada Ibu Novi Haryati MPD, beliau sebagai fasilitator. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Fatima SPD, beliau sebagai pengajar praktik.
Nah, sebelum mulai kita tebak-tebakan dulu ya Bapak Ibu. Bisa terlihat ya, yang di layar ini sudah ada rumah dan sudah ada orang sedang beribadah. Kira-kira ini apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak? Rumah ibadah, betul sekali. Ibu MC kita hebat ya. Selanjutnya ada satu lagi nih. Di situ ada bata, di situ juga ada apa itu? Salju sepertinya ya. Ada yang bisa menebak itu apa? Baju, betul. Terima kasih Bu MC, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, hebat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini di slide pertama itu ada disiplin. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini bukanlah pelajaran baru, bukanlah materi baru untuk Bapak Ibu sekalian. Karena kata disiplin ini sudah kita tahu dari zaman dahulu kala ya Bapak Ibu. Mungkin di rumah juga kita mengajarkan anak kita untuk disiplin. Kemudian di sekolah juga kita mengajarkan siswa-siswi kita untuk disiplin. Di masyarakat pun kita menginginkan masyarakat yang disiplin. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang disiplin karena disiplin itu merupakan sebuah budaya yang positif. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sedikit slide. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Untuk mencapai murid yang merdeka, maka kita harus memiliki disiplin diri yang kuat dan memiliki motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Mungkin di sini sudah ada yang pernah mendengar, bahkan sudah memahami apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik. Saya akan membahasnya secara sekali lewat saja. Yang disebut dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu adalah sebuah motivasi yang hadirnya dari diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ataupun tanpa adanya imbalan yang kita harapkan dari siapapun. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian berikutnya motivasi ekstrinsik. Kalau tadi intrinsik itu motivasi yang hadir dari diri kita sendiri, maka motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang hadirnya dari lingkungan kita. Bisa jadi dari guru kita kalau kita sebagai murid, kalau kita sebagai guru bisa jadi motivasi itu hadirnya dari pengawas kita, dari kepala sekolah kita, bahkan dari wali murid. Begitu ya Bapak Ibu untuk motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, di sini saya memerlukan sukarelawan 2 aja boleh ya untuk membantu saya yang siap bersedia menjadi sukarelawan, boleh maju ke depan. 2 aja boleh. Boleh Bapak Ibu yang mau bantu saya 2 orang aja. Ini tidak akan membuat kita berpikir jauh ke depan ya, enggak. Ini cuma untuk ice breaking sedikit aja. 1 lagi boleh. Jangan serah mukanya nanti kena cut sama ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Sidodadi telah bersedia menjadi sukarelawan ya dalam acara diseminasi saya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Kepala Sekolah. Ya Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan ya, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan oleh 2 orang peserta. Peserta A, Ibu Kepala Sekolah kita nggak apa-apa ya, maaf ya Ibu ya. Ibu Kepala Sekolah kita sebagai A dan Ibu Weni sebagai B. Tugas A adalah menggenggam erat tangannya dan bayangkan di tangan itu ada sesuatu yang berharga yang tidak mungkin akan saya berikan kepada siapapun karena itu adalah barang yang sangat berharga. Itu tugas A. Kemudian tugas B memotivasi A untuk membuka kepalan tangannya yang menggenggam tadi barang istimewa tersebut. Boleh dengan cara apapun, boleh dengan merayu, boleh dengan ancaman, boleh juga dengan
sogokan mungkin ya, dikasih uang kali ya, biar A ini mau membuka kepala tangannya tadi. Siap, siap ibu-ibu hebat? Siap, yuk kita laksanakan. A memegang, yang B-nya bagaimana caranya supaya A ini mau membuka kepala tangannya. Boleh dimotivasi, dipaksa ya, boleh dengan ancaman, boleh dengan intimidasi, boleh dengan rayuan-rayuannya. Dirayu dulu boleh ibu, dirayu dulu. Oh ini dirayu ya, dirayu nih seperti. Berhasil atau tidak ibu? Tidak berhasil. Baik Bapak Ibu guru hebat, dari kegiatan yang sudah kita lakukan barusan, apa sih manfaatnya yang kita dapatkan? Ada yang tahu nggak? Atau pelajaran yang kita dapat ambil dari kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Iya? Betul sekali Ibu, terima kasih. Tentang motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu MC. Jadi dari kegiatan yang sudah kita lakukan barusan, ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu mengenai motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Ketika ibu kepala sekolah kita yang berperan sebagai A memiliki barang berharga, dirayu mati-matian oleh B, Ibu Weni, tetapi yang memiliki barang berharga tidak memiliki motivasi intrinsik untuk membuka kepala tangannya. Padahal Ibu MC kita tadi, Ibu B tadi sudah meraihnya dengan berbagai cara, tetapi tidak terbuka kan tangannya, karena itu Ibu kepala sekolah kita atau berperan sebagai A tidak memiliki motivasi intrinsik untuk membuka kepala tangannya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri sendiri untuk mencapai tujuan nilai yang disebut dengan nilai kebajikan. Mungkin kalau di kurikulum Merdeka namanya nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Tetapi jauh dari ini kita sudah mengenal dengan Pancasila. Ya, di situ dari Pancasila kita banyak mengenal ketuhanan yang Maha Esa, bertakwa, berarti begitu ya Bapak Ibu. Kemudian sila kedua juga seperti itu sampai dengan sila kelima. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana kita juga sudah mengetahui bersama Bapak Ibu bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Masih pada hafal ya Bapak Ibu ya? Masih ya? Oke. Kalau masih kita nyanyi sebentar ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Izin komando ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai ya Bapak Ibu. Di layar berikutnya, di sini sudah ada peraturan kelas, keyakinan sekolah, dan juga kesepakatan kelas. Bapak Ibu, saya mau bertanya sedikit saja. Adakah perbedaan antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas? Adakah perbedaannya? Ibu Lydia boleh bantu menjawab? Oh iya, peraturan kelas. Apa itu Ibu peraturan kelas? Yang saya tahu ya, Iya. kelas itu dibuat oleh guru, tetapi kalau kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Iya, terima kasih Bu Lydia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini sudah ada 2 kotak terpisah ya. Di sini ada peraturan kelas dan di sini ada keyakinan kelas. Setelah saya tampilkan slide ini, apakah kita sudah bisa melihat
Adakah perbedaan-perbedaan antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas? Ada? Iya. Dalam peraturan kelas biasanya kalimatnya berbentuk apa Bapak Ibu? Iya, larangan. Betul sekali Bu Nur, terima kasih. Dalam peraturan kelas itu biasanya bentuknya katanya itu larangan atau berbentuk kalimat negatif, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di dalam keyakinan kelas, apa yang terdapat kata-katanya? Merupakan kata-kata yang positif, betul sekali. Itu adalah salah satu perbedaan antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat peraturan kelas? Ada yang tahu cara membuat peraturan kelas? Atau siapa saja yang membuat peraturan kelas? Guru, betul sekali. Jadi yang membuat peraturan kelas ini biasanya guru tanpa berkolaborasi dengan siswa. Jadi guru itu membuat kesepakatan sendiri. Saya buat peraturan, tiba-tiba udah di print, tiba-tiba udah ditempel deh di kelas. Anak-anak ini ya peraturan kelas kita. Anak-anak ini ya peraturan kelas 1B. Dibaca peraturannya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan nyontek. Jangan pakai sendal di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang disebut dengan peraturan kelas. Tetapi di sini ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah sesuatu nilai yang kita yakini yang lahirnya dari sebuah kesepakatan kelas. Nah, di sini dari kalimat-kalimat negatif peraturan kelas kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif yang diyakini oleh peserta didik kita menjadi tanggung jawab. Dari dilarang buang sampah sembarangan menjadi kata tanggung jawab. Kira-kira kalau di kelas itu kita larang, nak jangan buang sampah sembarangan ya. Apakah anak-anak itu akan dengan sadar diri untuk tidak membuang sampah? Tidak ya, karena biasanya peraturan itu dibuat hanya untuk dilanggar. Betul sekali Bapak Ibu. Tetapi jika kita menanamkan keyakinan kelas, rasa tanggung jawab kepada peserta didik kita, insya Allah kita yakin dan percaya ketika anak itu yakin di dalam dirinya akan rasa tanggung jawab, dia tidak akan nyumput-nyumput. Takut dimarahi Ibu Lydia, buang sampahnya di sana. Takut dimarahi Ibu Kepala Sekolah, saya buangnya di sana. Karena itu belum ada keyakinan di dalam diri. Tetapi ketika kita sudah memiliki keyakinan di dalam diri, sudah memiliki rasa tanggung jawab di dalam diri, walaupun tidak ada Ibu Kepala Sekolah, tidak ada Bapak Ibu Guru, tidak ada orang tua yang melihat, yakin di dalam diri bahwa kita akan membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya Bapak Ibu, begitu juga dengan kata-kata jangan mencontek. Ketika gurunya lengah, Ibu Guru nggak ngeliat tuh saya nyontek, saya tengok deh ke kanan saya, atau saya tengok deh ke kiri saya, begitu. Tetapi ketika sudah tertanam keyakinan di dalam diri anak tersebut bahwa saya adalah anak yang mandiri, akan keluarlah rasa percaya diri anak tersebut untuk tidak mencontek, dan apapun hasilnya akan menjadi kebanggaan sendiri bagi peserta didik kita. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah segala sesuatu yang disepakati antara guru dan murid dan dapat bersifat konkret atau abstrak. Berbeda dengan peraturan kelas, tadi peraturan kelas kita sendiri sebagai guru yang membuat, tiba-tiba kita buat, tiba-tiba kita print, dan tiba-tiba kita pasang di kelas. Tetapi berbeda dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita buatnya sama-sama dengan peserta didik kita. Dan usahakan kesepakatan kelas yang kita buat hadir dari ide-ide kreatif dari peserta didik kita. Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya sudah melaksanakan pembuatan kesepakatan kelas di kelas 1. Ini dokumentasinya dan ini adalah hasilnya. Ketika hasil ini saya tempel sudah menjadi kalimat positif, hadir tepat waktu. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang diucapkan peserta didik saya ketika membuat kesepakatan kelas. Mereka bilangnya gini,
Ibu nggak boleh masuk terlambat. Saya simpan dulu tulisannya, saya tulis di papan tulis. Ibu tidak boleh datang terlambat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Peserta didik saya begini mengatakannya Bapak Ibu. Ibu guru, teman-teman banyak yang nggak buat PR. Jadi kita sepakati untuk dari sekarang sampai dengan selanjutnya membuat PR dan mengerjakan tugas itu tepat waktu. Saya terima juga, saya tulis di papan tulis. Tetapi setelah semuanya memberikan ide-ide kreatifnya, kemudian saya merubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif beserta peserta didik saya. Inilah hasil yang telah kami sepakati untuk di kelas 1A. Begitu Bapak Ibu. Nah, supaya nggak ngantuk ya Bapak Ibu, saya mau bagiin dulu deh kertas post-it-nya. Nanti boleh dituliskan sesuai dengan instruksinya ya Bapak Ibu. Maaf ya mengganggu istirahatnya. Ya, kertas post-it ini nanti kita bagi menjadi 5 ya, menjadi 5 peserta. Maaf Abi, untuk peserta di sebelah kiri boleh menuliskan 1 buah kalimat. Kalimatnya bebas, kalimatnya random. Boleh menuliskan 1 kalimat yang berawalan karena. Karena bebas deh apa aja. Karena saya cantik boleh. Karena saya pandai boleh. Yang 5 sebelah kiri ya, berarti Ibu Nisa, Ibu Mary, Ibu Siti, Ibu Nur, dan Pak Rudi, mohon maaf menuliskan kalimat yang berawalan karena. Kemudian sisanya yang di sebelah kanan menuliskan mengapa. Begitu ya. Random aja, bebas. Mau tentang murid kita boleh, mau tentang keluarga kita boleh, mau tentang idola kita juga boleh ya. Ya, karena dan mengapa. Baik Bapak Ibu, ada yang sudah selesai? Iya, tidak usah dipikirkan terlalu dalam Bapak Ibu, karena ini hanya sebuah ice breaking aja ya. Iya, boleh. Ya, oke. Yuk kita mulai dari Ibu MC kita ya. Coba Ibu dibacakan apa yang Ibu tulis. Oh iya, Ibu Lydia dulu. Boleh Ibu Lydia dibacakan apa yang Ibu tulis. Mohon maaf ya sebelumnya, saya menulis mengapa saya suka makan. Mengapa saya suka makan? Coba dijawab dengan tulisan Ibu. Karena kita wajib bersyukur atas segala karunia Tuhan. Luar biasa ya, kata-katanya menenangkan sekali. Coba Ibu Weni, apa ya kata-kata mengapa yang sudah Ibu tulis? Berhubungan dengan Mengapa saya lapar? Coba dijawab sama Ibu Nisa. karena kebersihan sebagian dari Jadi kenapa Ibu Weni lapar? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Luar biasa sekali ya kelas kita ini. Sekarang Ibu Rohayati apa ya Bu? mengapa saya sering olahraga. Mengapa saya sering olahraga? Yuk kita jawab sama Bu Nur Sehat. Karena saya murid. Masih berhubungan ya Bu. Kenapa saya suka olahraga? Jawabannya karena saya sayang dengan murid. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk partisipasinya. Kemudian izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu pernah gak sih terbersit di dalam hati? Ini saya curhat sedikit ya. Kalau saya kadang-kadang sampai sekolah dengar anak nangis, dijahilin temen, saya tuh suka berpikir dalam hati, kenapa sih anak ini selalu bikin ulas setiap hari? Kenapa sih anak ini selalu mencari-cari perhatian? Bapak Ibu pernah gak seperti itu? Pernah juga ya.
Nah, insya Allah akan terjawab dengan slide-slide berikutnya ini ya Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Berdasarkan kebutuhan dasar inilah kenapa peserta didik kita kalau di sekolah itu sering banyak yang berulah. Karena mereka itu terkadang mencari perhatian dari kita gurunya. Karena mereka merasa bahwa oh ibu guru kan orang tua saya di sekolah, gak apa-apa dong saya ngadu-ngadu sama ibu guru. Begitu ya. Kemudian kalau yang kesenangan, mungkin si anak tersebut merasa senang ketika di sekolah yang tidak ia dapatkan ketika mereka di rumah. Bisa aja di rumah orang tuanya marah-marah terus, melakukan sedikit kesalahan udah dimarahin, terlambat sedikit udah disuruh cepat-cepat gitu ya. Jadi sehingga ketika masuk ke sekolah mereka ini memiliki kebutuhan dasar, yaitu ingin terpenuhinya kebutuhan mereka dari kesenangannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, supaya kita lebih terbuka lagi ya, di sini ada studi kasus. Yuk kita pecahkan bareng-bareng ya. Ibu Julaika merupakan guru kelas 6A. Sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Tommy. Tommy ini selalu berulah kalau di kelas, apalagi kalau sudah jam makan siang tiba. Tommy ini selalu meminta bekal teman-temannya, sehingga teman-temannya ini mengeluhkan, "Ibu, Tommy itu selalu minta bekal aku loh," gitu. Terus ada lagi temannya, "Bu, aku gak suka kalau diminta, aku sukanya berbagi." Ada yang seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita menyelesaikan kasus tersebut? Kemudian kita sebagai seorang guru pasti punya pertanyaan ya Bapak Ibu. Ada yang akan kita tanyakan kepada Tommy. Kira-kira apa nih pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Tommy dengan kasus ini? Apa yang akan kita tanyakan? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan si Tommy. Mungkin bisa kita tanya, Tommy, mengapa sih sering minta bekal makan siang temannya? Terima kasih. Tommy, kenapa kamu sering meminta bekal temannya? Dari satu buah pertanyaan itu maka akan memiliki asumsi jawaban yang bermacam-macam. Contoh yang pertama, Tommy bisa aja jawab, "Bu, saya minta bekal teman saya karena saya lapar." Kira-kira Bapak Ibu, ketika si Tommy mengatakan saya lapar, kebutuhan dasar apa sih yang sedang ingin dipenuhi oleh Tommy? Bertahan hidup, betul sekali Ibu Nisa. Jadi si Tommy ini ketika menjawab pertanyaan dari Ibu Julaika dengan jawaban lapar, mengapa dia mengambil makanannya? Karena dia lapar. Berarti ada satu kebutuhan dasar Tommy yang belum terpenuhi di rumahnya, dibawa ke sekolah, dia lapar. Apa dampaknya? Dia minta sama temannya. Kemudian dari pertanyaan yang sama tadi bisa juga muncul jawabannya seperti ini, bosan dengan bekalnya. Si Tommy ini bawa bekal, dibawain bekal sama orang tuanya, tapi bekalnya itu aja. Jadi Tommy ini bosan dengan bekalnya. Dari jawaban yang disampaikan oleh Tommy, Bapak dan Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang sedang ingin dipenuhi oleh Tommy? Yang tadi sudah kita tampilkan di slide sebelumnya. Kebutuhan dasar yang mana yang ingin dipenuhi oleh Tommy? Apakah penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau rasa kasih sayang? Kebebasan, betul sekali Bapak Ibu. Jadi si Tommy ini mungkin ketika pagi-pagi atau ketika malam tidak ditanya sama orang tuanya, "Tommy besok mau bawa bekal apa?" Mungkin tidak ditanya seperti itu. Jadi Tommy tidak bisa bebas memilih bekal yang mau dibawa. Sehingga apa dampaknya bagi Tommy? Ya udah, saya ganggu teman-teman aja di sekolah. Saya mintain aja bekal yang saya suka punya teman-teman. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, bisa jadi dia ingin diperhatikan. Ketika teman-teman
sama kita gurunya. Terus kita menanggapi, ya sudah nak, nanti akan ibu panggil orang tuanya Tommy. Terus besoknya orang tua Tommy datang dong ke sekolah. Dan kira-kira kalau orang tuanya datang ke sekolah dan melihat kegiatan Tommy, kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Tommy? Kasih sayang, betul sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin Tommy ini di rumah bisa jadi mengalami kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga di sekolah Tommy itu berulah. Sampai sini mudah-mudahan sudah terbuka ya Bapak Ibu, sedikit terbuka ya. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol ini yang dimiliki seorang guru itu ada 5. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Bapak dan Ibu, dari kelima posisi kontrol yang tampil di slide ini, posisi kontrol manakah yang sudah kita terapkan terhadap murid-murid kita di sekolah? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai temannya murid-murid kita? Apakah kita sebagai pemantau ataukah kita sebagai manajer? Teman, baik. Ada lagi yang lain? Ada sebagai penghukum? Nggak ada ya Bapak Ibu, karena kita sudah hidup di kurikulum merdeka, tidak ada lagi hukum-hukum ya Bapak Ibu. Nah di sini guru sebagai penghukum. Penghukum itu ada yang secara verbal dan ada juga yang non verbal. Mana yang diperbolehkan Bapak Ibu? Yang verbal kah? Atau yang non-verbal kah? Yang non-verbal diperbolehkan atau yang verbal? Ya, yang non-verbal diperbolehkan? Baik, non-verbal itu contohnya mungkin seperti bagaimana ya non-verbal itu Bapak Ibu? Iya, menghardik ya. Nah, kamu ini dengan nada kita yang tinggi, menghardik. Kemudian kalau verbal dicubitnya itu anak kamu ya, nah sambil dicubit. Yang mana tuh yang boleh? Yang menghardik atau yang langsung mencubit? Dua-duanya nggak boleh ternyata Ibu ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru tuh tidak boleh sebagai penghukum, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya posisi kontrol ini disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan kalimat yang sangat halus, tapi nyelekit Bapak Ibu, pelan-pelan tapi dalam dan membekas di hati anak kita. Contohnya seperti ini, Ibu sangat kecewa dengan kalian hari ini. Ada nggak nada yang tinggi? Nggak ada ya Bapak Ibu, pelan banget kita ngomongnya. Nah, hari ini Ibu kecewa dengan kalian. Tapi percayalah Bapak Ibu, walaupun kita mengucapkannya dengan nada yang sangat pelan dan sangat santun, itu akan berdampak negatif dan membekas di hati anak kita. Kemudian contoh kata yang kedua, sudah berapa kali Ibu ingatkan nak, terlalu banyak bahaya jika kalian tidak memakai sepatu. Marah nggak kita? Nggak marah kan? Itu pelan-pelan sekali kita ngomongnya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ini akan membekas dan melukai hati anak kita. Kemudian yang terakhir, coba kalian dengar apa kata Ibu guru. Mungkin pensil kamu tidak akan hilang. Saya juga sering Bapak Ibu mengucapkan hal-hal ini, tetapi ternyata Masya Allah saya salah sampai hari ini. Ternyata perkataan yang pelan tapi dalam itu juga membuat peserta didik kita itu membekas di hatinya. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Inilah yang saya lakukan sampai dengan tadi siang. Tapi ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman ini tidak banyak dituntut dalam kurikulum merdeka. Kenapa? Karena mungkin satu, akan berkurangnya rasa hormat seorang siswa kepada gurunya. Dampak negatifnya salah satunya itu ya Bapak Ibu. Nah, guru sebagai teman, guru yang berperan sebagai teman akan
memperlakukan murid sebagai teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi seolah-olah kita itu masuk terlalu dalam ke dalam permasalahan siswa kita, sehingga tidak ada kesenjangan antara siswa dan kita sebagai pendidik. Kemudian guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, ini juga masih saya lakukan sebelum saya memahami kelima posisi kontrol ini. Insya Allah kedepannya setelah saya memahami ini, saya akan memperbaiki diri saya. Kemudian guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Ini juga akan berdampak negatif kepada murid. Nanti akan hilang rasa hormatnya, dan kita sebagai guru akan hilang juga marwah kita sebagai guru di mata siswa-siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Tentunya ini kita anggap sebagai hal yang mulia ya Bapak Ibu, kita bisa membantu memecahkan masalah murid-murid kita. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ini dampaknya juga tidak baik kepada peserta didik kita. Akan hilangnya rasa percaya diri di peserta didik kita ketika masalah-masalahnya sering kita bantu untuk memecahkannya. Dan hilang juga nilai-nilai mandiri yang ada di peserta didik kita. Kemudian nilai kontrol yang berikutnya Bapak Ibu adalah guru sebagai pemantau. Guru akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Jadi kita tuh cuma memantau murid dan mengarahkan ketika murid itu perlu sama kita. Kalau kita nggak perlu atau murid itu nggak perlu sama kita, ya kita biarin aja murid itu. Kemudian guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Kemudian guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan masukan. Jadi guru hanya memantau saja. Kemudian yang terakhir, guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Jadi di sini hanya pemantauan saja, tanpa memberikan solusi atau arahan-arahan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini yang disebut dengan kasta tertinggi seorang guru, yaitu guru sebagai manajer. Apa itu guru sebagai manajer? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi. Contohnya, tadi ketika membuat kesepakatan kelas pun guru berkolaborasi dengan muridnya. Kemudian guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika ada murid yang berperilaku tidak baik, guru mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian juga mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Bukan kita sebagai guru memecahkan solusi-solusi peserta didik kita, tetapi kita memberikan solusinya saja. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kemampuan berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah posisi kontrol yang dituntut oleh kurikulum Merdeka yang diharapkan agar Bapak Ibu guru semua di sini menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, ice breaking lagi nih Bapak Ibu. Ada yang mau bantu? Ya, berikutnya kita ice breaking lagi ya Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Kita tepuk-tepuk tipis aja ya Bapak Ibu ya. Iya, tepuk-tepuk tipisnya ini sering kita lakukan di sekolah, di pagi hari, di siang hari ya, sering sekali ya, supaya kita tetap semangat. Kita adalah seorang guru yang selalu menginginkan anak-anaknya semangat. Padahal kita juga perlu disemangati ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya. Yuk kita tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat.
Terima kasih. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu ya di menit-menit rawan ini ya. Kemudian Bapak Ibu di situ ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu segitiga restitusi. Mungkin sudah juga menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Ya, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini bukanlah materi baru, bukanlah pelajaran baru bagi Bapak Ibu, tetapi saya hanya menyampaikan berbagi praktik baik untuk saya melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu di sini segitiga restitusi ada tahapan-tahapannya, mulai dari bawah kemudian ke atas dan ke samping. Yang bawah menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi ketika anak murid kita melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita juga manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas adalah yang pertama, nah, berbuat salah itu manusiawi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata itu yang bisa kita ucapkan ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Pertama kali kita stabilkan dulu identitasnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa sih yang sudah dilakukan dia tadi? Apa kesalahan yang telah dia perbuat? Di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak seperti yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Murid kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Seperti si Tommy tadi, kenapa kamu ganggu teman? Saya bosan dengan bekal saya. Kenapa kamu ganggu teman? Saya lapar. Nah gitu ya. Nah di dalam validasi tindakan yang salah itu bisa kita tanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, tanpa memojokkan dia ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru dan sikap yang lebih baik. Jadi di dalam validasi tindakan yang salah ini kita bertanya kepada anak itu alasannya kenapa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita yakinkan, bisa kita tanya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Tadi kan sudah ada nilai-nilainya. Bisa jadi anak itu menjawab nilai bertanggung jawab atau nilai mandiri, boleh. Kemudian
kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih nak? Nanti mungkin Tommy jawabnya, ya kelas yang nggak ada keributan atau kelas yang nggak ada yang nyontek, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita menanyakan, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Bisa juga kita menanyakan seperti itu. Atau kita juga bisa menanyakan, ketika kamu melakukan hal yang salah tadi, kamu menjadi orang yang seperti apa? Tommy, ketika Tommy tadi melakukan kesalahan Tommy dengan meminta-minta bekal temannya, maka Tommy itu menjadi orang yang seperti apa? Kan pasti Tommy punya jawaban ya Bapak Ibu. Nah, itulah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Minta maaf ya, karena Ibu sudah mengganggu waktunya Aziz ya. Aziz Ibu panggil ke sini karena Ibu pengen ngobrol sama Aziz, boleh? Boleh. Tadi Ibu melihat di luar Aziz mainan. Aziz bawa mainan ya dari rumah. Aziz nggak apa-apa, mungkin Aziz lupa ya. Kan kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah salah, ya tidak apa-apa. Mungkin Aziz ingin bermain ya di sekolah. Iya, sekolah. Oh, pengen bermain sama teman-teman ya. Di sekolah kan masih banyak permainan yang bisa Aziz mainkan tanpa Aziz membawa mainan dari rumah. Contohnya, Aziz bisa bermain sama teman-teman, bisa bermain tradisional, bisa bermain gagaruda ya, tanpa membawa mainan. Kita yang membuat kesepakatan, maka kita juga yang harus melaksanakan kesepakatan itu ya. Untuk lain kali Aziz tidak membawa lagi mainan ke sekolah ya. Untuk hari ini tidak apa-apa, Aziz masih Ibu maafkan ya, karena berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting kita mau memperbaiki. Aziz paham? Paham. Terima kasih. Nanti udah besar mau jadi apa? Tentara. Mau jadi tentara. Jadi cita-cita Aziz mau jadi tentara. Untuk mencapai cita-cita itu harus dari sejak dini Aziz belajar menjadi anak yang disiplin ya. Disiplin sekolah. Aziz disiplinnya mulai dengan mentaati kesepakatan kelas. Begitu ya. Terima kasih Aziz ya. Yuk salim. Tiba akhirnya kita merefleksi ya Bapak Ibu. Di sini saya hanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Kemudian yang kedua, setelah mengikuti kegiatan ini, apa sih harapan dari Bapak dan Ibu? Boleh 1 atau 2 maju ke depan bantu saya. Ya, sangat luar biasa, senang mendapat ilmu untuk diimplementasikan ke anak-anak supaya lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana dengan kegiatan ini, harapannya? Harapannya disiplin kepada anak-anak dan dapat lagi memperbaiki keburukan-keburukan yang akan ada di kelas kita masing-masing. Insyaallah. Terima kasih Bapak. Baik, yang selanjutnya boleh ada yang bisa bantu saya untuk merefleksi. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan siang hari ini sangat senang karena saya banyak mengetahui dan banyak mendapatkan ilmu dari Ibu Siti Sauda. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan ini, harapan saya semoga
saya bisa mengimplementasikan kegiatan disiplin positif untuk diterapkan di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia, beri tepuk tangan untuk Ibu Lydia. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi tadi kita sudah memahami tentang budaya positif. Kemudian kita juga sudah mengenal segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi tadi melalui 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Kemudian selain itu juga kita telah memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kemudian kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan juga rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian Bapak Ibu, tadi juga kita sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman, yang keempat posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Bapak dan Ibu, ternyata dari kelima posisi kontrol yang sudah kita bahas tadi, ternyata yang paling mendukung di dalam kurikulum Merdeka yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah kita di penghujung materi. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas refleksinya. Insya Allah refleksi ini sangat membangun, dan semoga harapan saya pun kita semua Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Sidodadi dapat mengimplementasikannya di kelas masing-masing demi kemajuan sekolah kita tercinta. Terima kasih, maaf bila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama-sama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Saoda sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Siti Saoda dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Saya akhiri acara siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.